Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak dalam kondisi yang sehat dan baik. Tetap semangat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Tolong disiapkan LKS-nya anak-anak, yaitu LKS tema 3 atau 3C. Nah, di sini Bu Afni akan menjelaskan tentang benda-benda di sekitar kita. Apa sih anak-anak benda itu? Bu Afni berikan contoh ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Nah, anak-anak sekarang bisa enggak membedakan antara manusia, hewan, dan tumbuhan dengan batu, gelas, dan buku? Ya, betul. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan air adalah benda mati. Nah, sekarang anak-anak kita lihat ciri-cirinya benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi ada dua, menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu kalau kita mengenalnya itu berat ya, bisa ditimbang, itu maksudnya massa. Bagaimanakah benda dibedakan dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak bisa ditimbang. Nah, supaya anak-anak tidak bingung, ayo kita lanjut ke Ayo Berlatih di halaman 5. Nah, anak-anak tolong diamati gambar-gambar yang ada di dalam soal. Kemudian diberi tanda centang pada gambar yang termasuk benda dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan benda. Nah, di sini Bu Afni centangnya pakai huruf V, sedangkan untuk tanda silangnya Bu Afni gunakan tanda bintang. Nah, yang pertama di sini adalah udara dalam sebuah balon. Itu termasuk benda. Karena sifatnya udara itu menempati ruangan dan memiliki massa. Jadi bisa ditimbang dan memiliki tekanan juga. Yang kedua adalah cahaya. Cahaya bukan merupakan benda karena tidak memiliki massa atau berat. Kita biasanya menyebutnya berat ya. Sebenarnya massa itu yang bisa ditimbang. Nomor 3, ini adalah udara yang bergerak atau angin. Nah, ini termasuk benda, benda dengan wujud gas. Karena udara itu sifatnya menempati ruangan dan memiliki massa. Yang keempat yaitu tas. Tas ini termasuk benda. Yang kelima adalah meja. Meja juga termasuk benda. Sedangkan yang terakhir adalah listrik. Listrik ini bukan benda. Nah, sekarang anak-anak perhatikan benda di sekitarmu. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Selain itu, benda juga memiliki beragam bentuk. Ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, segi empat, dan sebagainya. Benda juga mempunyai warna yang beragam. Ada yang merah, putih, hitam, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat di soal Ayo Berlatih. Kita jodohkan benda-benda di atas ini dengan bentuknya yang sesuai. Misalkan nomor 1 berbentuk balok. Manakah yang berbentuk balok? Kotak kado. Yang kedua, potongan pizza.
Potongan pizza berbentuk segitiga. Manakah yang berbentuk segitiga? Ini seperti alat musik triangle. Nah, kemudian roda. Roda berbentuk lingkaran, sama dengan piring. Kemudian ada baterai atau celengan ya, ini gambarnya ya kurang jelas. Ini berbentuk tabung, sama dengan tong cat ya di sini. Terus selanjutnya adalah buku. Buku berbentuk persegi panjang, sama dengan papan tulis yang berbentuk persegi panjang. Nah, anak-anak, sebagai seorang pelajar, tentu anak-anak memiliki benda seperti pensil, ballpoint, dan penggaris. Benda-benda tersebut dapat dihitung panjangnya. Nah, di sini kita akan menggunakan satuan baku, yaitu sentimeter. Nah, cara mengukur benda itu dimulai dari angka 0 pada penggarisnya anak-anak, bukan dari angka 1, tetapi mengukurnya dari angka 0. Seperti contohnya gambar di sini, ada sebuah pensil yang kita ukur dengan penggaris. Nah, di sini pensilnya kita ukur dari angka 0, bukan dari angka 1. Kita lihat ujungnya, sampai angka berapa anak-anak? Ya, 16. Berarti panjang pensil ini adalah 16 cm. Nah, di sini juga dalam penggaris itu ada satuan sentimeter, ada juga satuan inci. Nah, kita lihat di sini 1 cm ukurannya lebih kecil daripada yang inci garis-garisnya. 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Dua-duanya merupakan satuan baku. Nah, dua-duanya merupakan satuan baku ya anak-anak ya. Kita lihat tadi ya, kita sudah mengukur dengan menggunakan sentimeter. Nah, sekarang kita gunakan dengan inci. Sama, kalau kita mengukur menggunakan satuan inci juga sama. Jadi mengukurnya mulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Nah, kita lihat pensil yang ukurannya berbeda ya. Ini tadi yang lebih panjang, sekarang kita punya pensil yang lebih pendek, kita ukur dengan inci. Kita lihat angkanya berapa di situ? Ada angka 2. Nah, setelah angka 2 ini ada garisnya berapa? 1, 2, 3, ada 4 ya. Ini kebetulan pensilnya ukurannya pas, yaitu 3 inci. Ya, 3 inci di sini. Ya, setelah angka 2 itu ada 1, 2, 3, 3 garis, terus kemudian garis keempatnya 3 inci. Berarti ini ukurannya adalah 3 inci. Nah, kita lihat. Pernahkah anak-anak mengadu 2 benda sekaligus? Apakah benda tersebut menghasilkan bunyi? Maksudnya mengadu di sini adalah memukulkan 2 benda ya anak-anak. Apakah bunyi tersebut menghasilkan nada? Tahu enggak apa yang dimaksud nada? Nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik terdapat 2 jenis alat musik. Nah, yang pertama yaitu alat musik melodis. Namanya melodis berarti menghasilkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Contohnya piano, trompet, ya. Kalau misalkan alat musik ritmis ini tidak menghasilkan nada. Contohnya apa? Drum, kendang, gong, dan sebagainya. Nah, di sini Bu Guru punya lagu seperti yang ada di LKS-nya anak-anak, yaitu lagu Ayo Mama. Lagu Ayo Mama ini adalah lagu yang berasal dari daerah Maluku. Nah, kita lihat lagunya bersama-sama ya anak-anak.
Tolong dengarkan baik-baik. Nah, baik, itu adalah lagu dari Maluku ya anak-anak. Nah, setelah itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.